Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Dadan Nurmansyah, salah satu mahasiswa dari program studi Kepelatihan Fisik Olahraga Fakultas Pendidikan Olahraga. Saya di sini akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang bertema hubungan kecerdasan emosional terhadap performa permainan sepak bola. Perlu diketahui bahwa saya melaksanakan tugas ini adalah salah satu syarat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, langsung saja. Penelitian saya yang bertema yaitu hubungan kecerdasan emosional terhadap performa permainan sepak bola. Adapun pada bagian abstrak, ini adalah bagian yang memaparkan gambaran singkat dari penelitian yang diteliti, yang mana hal ini meliputi alasan pemilihan topik, kemudian adapun metode yang digunakan, dan pada bagian akhir abstrak ini yaitu disertakan dengan ringkasan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Penelitian ini membahas mengenai hubungan kecerdasan emosional dalam performa permainan sepak bola, serta mengetahui apakah ada hubungan antara kecerdasan emosional terhadap performa permainan sepak bola. Kemudian, jenis metode penelitian ini yaitu menggunakan metode survei dengan subjek data yang diperoleh menyebar kuesioner terhadap 30 orang pemain sepak bola. Hasil penelitian ini menunjukkan kecerdasan emosional berpengaruh dalam performa permainan sepak bola, karena kecerdasan dalam mengontrol emosi serta menahan ego diri sendiri sangat dibutuhkan dalam olahraga yang bersifat tim. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil dari responden yang mengisi kuesioner yang telah disebar. Kemudian ada bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini terkait dengan fenomena. Sepak bola adalah suatu kegiatan olahraga yang paling populer atau digemari di kalangan masyarakat Indonesia. Bahkan di luar negeri pun olahraga sepak bola ini sangat populer. Saking populernya, olahraga sepak bola ini mengadakan banyak sekali turnamen-turnamen seperti Piala Dunia, Piala Champion, Piala Eropa, dan lain sebagainya. Bahkan di dalam negeri kita sendiri pun, yaitu di negara Indonesia, kalangan masyarakat baik di dalam kampung maupun di kota mengadakan suatu turnamen sepak bola. Dan di dalam turnamen sepak bola ini tujuannya yaitu untuk mencapai suatu kejuaraan dalam turnamen tersebut. Nah, sepak bola ini adalah olahraga yang bersifat lebih dari satu orang atau yang bersifat tim. Sehingga untuk mencapai kesempurnaan dalam tim harus dibarengi dengan adanya kecerdasan emosional. Karena kecerdasan emosional ini dapat menahan ego diri, dapat memotivasi diri, dapat mengenali emosi orang lain, dan lain sebagainya. Dengan adanya kecerdasan emosional, maka suatu tim atau suatu permainan yang bersifat tim maka akan sempurna dan sangat mudah untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Kemudian ada metode penelitian. Metode penelitian ini mencakup dengan identitas, desain, instrumen, prosedur, dan partisipan. Yang pertama yaitu instrumen. Metode penelitian adalah cara untuk memperoleh data dengan maksud dan kegunaan serta tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu menggunakan metode survei.
seperti yang telah terpapar di bagian abstrak, yaitu menggunakan metode survei. Kemudian yang kedua, desain. Desain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan desain survei cross-sectional survey. Cross-sectional survey ini merupakan desain penelitian yang paling populer dan sering digunakan karena peneliti dapat mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam waktu yang relatif cepat. Kemudian ada bagian instrumen. Nah, instrumen adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti ketika mengumpulkan data. Tujuannya agar penelitian sistematis dan mudah. Nah, untuk instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan cross-sectional survey design. Kemudian ada prosedur. Prosedur ini adalah cara yang digunakan dalam survei ini. Nah, cara yang digunakan dalam survei ini yaitu dengan mengadakan kuesioner atau menyebar kuesioner ke beberapa pemain sepak bola, kemudian dikembangkan di dalam pembahasan yang terkait dalam judul. Nah, kemudian yang terakhir yaitu partisipan. Partisipan adalah semua manusia yang berpartisipasi atau ikut serta dalam suatu kegiatan atau beberapa orang yang ikut serta untuk menjawab kuesioner yang telah disebar. Nah, dalam penelitian ini akan melibatkan 30 atau lebih pemain sepak bola dengan cara kuesioner. Kemudian hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan ini mencakupi dua. Yang pertama yaitu untuk mengetahui apakah penting kecerdasan emosional dalam bermain sepak bola. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui apakah kecerdasan emosional adalah salah satu faktor untuk mencapai prestasi. Nah, yang pertama yaitu kecerdasan emosional dalam sepak bola. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan bertahan terhadap frustasi, mengendalikan dorongan hati dan tidak melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati, dan menjaga agar beban stres tidak melumpuhkan kemampuan berpikir, berempati, dan berdoa. Kemudian, tujuan dilakukannya penelitian ini yang pertama adalah mengetahui pendapat para pemain sepak bola terhadap kecerdasan emosional dalam performa permainan sepak bola. Nah, berdasarkan hasil survei melalui kuesioner, bahwasanya 90% orang menjawab kecerdasan emosional sangat mempengaruhi terhadap performa permainan sepak bola, dan 10% menjawab tidak. Menjauh dari data tersebut, timbullah pertanyaan, salah satunya apakah kecerdasan emosional berpengaruh untuk mencapai kesempurnaan. Lalu didapatkan hasil 90%, sama dengan 29 orang dari 32 orang yang menjawab kuesioner berpendapat bahwa kecerdasan emosional dapat mempengaruhi performa untuk mencapai suatu kesempurnaan dalam olahraga sepak bola. Lalu 9,4% setara dengan 2 orang dari 32 orang bahwa kecerdasan emosional tidak atau kurang mempengaruhi untuk mencapai kesempurnaan dalam sepak bola. Dilihat dari data tersebut bahwasanya banyak yang menjawab kecerdasan emosional sangat berpengaruh untuk performa permainan sepak bola, dan sebagian kecil atau sedikit orang menjawab tidak sih. Tujuan penelitian yang kedua adalah apakah kecerdasan emosional faktor untuk mencapai prestasi. Berdasarkan dari data hasil survei, 80% responden menjawab bahwasanya kecerdasan emosional adalah salah satu faktor untuk mencapai prestasi. Kemudian dari 20% responden menjawab bahwasanya kecerdasan emosional adalah bukan salah satu untuk mencapai prestasi.
Dapat disimpulkan dari data tersebut bahwa banyak orang yang menjawab kecerdasan emosional adalah salah satu untuk mencapai prestasi. Nah, kemudian berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode survei, bahwasanya banyak yang menjawab kecerdasan emosional sangat berpengaruh baik dalam performa permainan sepak bola, baik dalam mencapai prestasi, dan salah satu faktor untuk mencapai kesempurnaan dalam olahraga yang bersifat tim. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan kajian yang telah terpapar di atas, bahwasanya kecerdasan emosional sangat mempengaruhi terhadap performa permainan sepak bola. Karena dengan adanya kecerdasan emosional dapat mengatasi situasi yang sulit dengan mengenali emosinya sendiri, memotivasi dirinya sendiri, mengenali emosi orang lain, dan dapat menjalani hubungan dengan orang lain. Maka dengan itu ia akan mudah mengelola situasi dalam lapangan, terutama dalam situasi yang dapat merubah dan membuat keadaan emosi seseorang tidak stabil. Artinya, semakin tinggi kecerdasan emosional seseorang, maka semakin tinggi pula performa permainan sepak bolanya. Dan semakin rendah kecerdasan emosionalnya, maka semakin rendah pula performa permainan sepak bolanya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.